Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Permana Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan sistem. Apa itu metodologi pengembangan sistem? Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan tools yang terautomasi bagi para pengembang dan manajer proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Macam-macam metodologi pengembangan sistem. Yang pertama, metode System Development Life Cycle. Yang kedua, model waterfall. Yang ketiga, model prototyping. Yang keempat, model RAD, Rapid Application Development. Yang kelima, model spiral. Yang keenam, Object Oriented Technology. Dan yang ketujuh, metode End User Development. Di sini saya akan menjelaskan dua macam saja, yaitu yang pertama, metode System Development Life Cycle atau SLDC. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Makanya disebut dengan metode tradisional. Metode ini prototipe adalah tahap-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Tahap-tahap SLDC yaitu melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan, menentukan permintaan pemakai sistem informasi, dan memilih solusi atau pemecahan masalah yang baik. Kelebihan dan kekurangan SLDC. Kelebihannya adalah yang pertama, mudah diaplikasikan dan memberikan template tentang metode analisis, desain, pengodean, pengujian, dan pemeliharaan. Kekurangannya adalah jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model karena model ini bisa melakukan insersi tidak langsung. Yang kedua, pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Kedua, model waterfall. Sering juga disebut model sekuensial linear. Metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana, cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Tahap-tahap metode waterfall. Analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian, dan pendukung atau pemeliharaan. Kelebihan dan kekurangan waterfall. Kelebihannya, yang pertama, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Yang kedua, dokumen pengembangan sistem dan terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Dan kekurangannya adalah yang pertama, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Yang kedua, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Dan yang ketiga, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat
mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.